Halo Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Pasha Margaret dengan NIM D0024-180. Saya dari kelompok B10. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi saya yang pertama, mengenai traktus respi superior. Nah, pada traktus respi superior ini terdapat tiga organ utama, yaitu nasus, faring, dan juga laring. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai nasus. Saya akan menjelaskan mengenai nasus eksternus atau struktur-struktur yang ada di bagian luar dari hidung atau nasus. Nah, untuk nasus eksternus itu terbagi menjadi dua. Ada osa dan ada cartilago. Untuk osanya terdapat os nasalis, os frontalis, dan juga os maxillaris. Dan untuk cartilagonya terdapat beberapa. Yang pertama ada cartilago septinasi, dan kemudian di kanan kirinya terdapat processus lateralis cartilago septinasi. Kemudian di bagian bawah ini ada cartilago alaris mayor dan di sampingnya terdapat cartilago alaris minors. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruangan yang ada di naso. Naso atau di hidung. Untuk ruangannya yang pertama itu ada vestibulum nasi. Kemudian di bagian belakangnya terdapat radio respiratoria dan di bagian atasnya terdapat radio olfaktoria. Nah, selain itu di sini juga terdapat apertura atau yang disebut dengan pintu masuk. Untuk di bagian anterior terdapat apertura anterior yang disebut sebagai nares, kemudian di bagian belakang terdapat apertura posterior yang disebut sebagai coana. Coana ini yang nantinya bakal menghubungkan nasi dengan nasofaring. Selanjutnya, terdapat ruang sinus atau serus paranasal. Serus paranasal ini berisi udara dan dia itu memiliki beberapa fungsi, seperti mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, terus juga sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Dia juga bisa melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan serta menghangatkan udara saat inspirasi, dan juga bisa berperan untuk sebagai pertahanan tubuh. Untuk jumlahnya terdapat empat. Yang pertama itu ada sinus frontalis, kemudian ada sinus maxillaris, lalu ada sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Nah, hidung yang kanan dengan yang kiri itu dipisahkan oleh satu dinding yang disebut sebagai dinding medial atau septum nasi. Septum nasi itu sendiri terdiri dari beberapa cartilago dan juga os, seperti cartilago septinasi, os vomer, lamina perpendicularis os ethmoidale, terus juga spina nasalis os frontale, os nasale, terus sama os palatinum juga. Kemudian untuk di bagian lateralnya juga terdapat dinding-dinding, dan di bagian dinding lateral ini terdapat tiga lengkungan tulang yang disebut sebagai kongka. Kongka dari paling atas itu disebut sebagai kongka nasalis superior, kemudian di tengahnya ada kongka nasalis media, dan paling bawah ada kongka nasalis inferior. Nah, kongka-kongka ini membagi kafum nasi menjadi empat saluran udara. Yang paling atas itu ada recessus sphenoethmoidalis, kemudian antara kongka superior dengan media itu ada meatus nasi superior, antara kongka nasalis media dengan yang inferior itu ada meatus nasi media, dan di bawah kongka nasalis inferior itu ada meatus nasi inferior. Nah, meatus-meatus ini menjadi tempat bermuaranya ductus-ductus, bermuaranya sinus-sinus. Contohnya di bagian meatus inferior ini jadi tempat untuk bermuaranya ductus nasolacrimal. Kemudian di meatus media, di sini ada hiatus semilunaris yang menjadi tempat bermuaranya selule ethmoidalis anterior, media, terus juga sinus frontalis dan maxillaris. Kemudian di meatus superior ini ada menjadi tempat bermuaranya selule ethmoidalis yang posterior. Kemudian yang di bagian recessus sphenoethmoidalis itu menjadi tempat bermuaranya sinus spen, sinus sphenoid, sphenoethmoidalis. Kemudian untuk neurovaskularisasinya, untuk vaskularisasinya ini aliran darah itu berasal dari arteri karotis yang internal dan juga yang eksternal. Kemudian untuk vena-venanya itu berdampingan dengan arterinya. Untuk inervasinya, untuk sensorik penciuman itu dari nervus 1 olfactorius,
Kemudian untuk sensorik umumnya itu ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus, seperti nervus ethmoidalis anterior dan juga posterior. Terus juga ada dari nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris. Untuk otonomnya, dia dari nervus facialis atau nervus 7 dan nervus maxillaris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ faring. Organ faring sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai nasofaring terlebih dahulu. Untuk letak skeleptopisnya, nasofaring itu terletak di antara VC1 sampai VC2. Dan fungsinya itu adalah untuk saluran respirasi. Eh, untuk bangunan-bangunan pentingnya, yang pertama itu ada koana. Koana itu yang menghubungkan dari rongga hidung dengan nasofaring. Kemudian ada opte. Opte ini yang menghubungkan nasofaring dengan uh, regio auris media melalui saluran yang namanya ductuli eustacii. Kemudian di sini juga ada tonsila pharyngeal, terus ada torus tubarius dan torus levatorius di sekitaran opte, dan ada recessus pharyngeus. Selanjutnya, orofaring. Untuk letak skeleptopisnya, dia ada di VC2 sampai VC3, yang mana fungsinya itu adalah untuk saluran pencernaan. Di sini bangunan khususnya yang pertama ada isthmus faucium, kemudian ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, terus ada fossa tonsillaris dan tonsilla palatina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laryngopharynx. Untuk letak skeleptopisnya sendiri, dia ada di VC3 sampai ke VC5. Di sini ada fossa piriformis dan juga aditus larynx. Fossa piriformis itu merupakan tempat ketika kita menelan sesuatu yang tajam, nanti dia bakal nyangkut di fossa piriformis. Sedangkan jika kita menelan sesuatu yang tumpul, dia nanti bakal ke valecula yang epiglottica di sini, yang ada di orofaring. Valecula epiglottica. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organ dari laring. Untuk letak skeleptopisnya, laring itu terletak di antara VC3 sampai VC6. Nah, laring itu terdiri dari skeleton laring, jaringan lunak laring, kavitas laring, dan juga muskuli laring. Nah, untuk skeleton laring, itu terdiri dari beberapa kartilago, seperti kartilago thyroidea, kartilago cricoidea, terus ada kartilago epiglottis, terus ada kartilago arytenoidea, cartilago corniculata, cuneiform, dan juga triticea. Untuk kavitas larynx, itu ada beberapa bangunan yang penting, seperti ada plica vestibularis, kemudian ada plica vocalis, kemudian antara plica vocalis dan plica vestibularis terdapat uh, rima vestibuli, kemudian antara plica vocalis satu dengan yang kanan dengan yang kiri itu ada rima glotidis. Terus juga laring itu dibagi menjadi beberapa ruang. Ada supraglottis di bagian atas plica vestibularis, kemudian ada transglottis dari plica vestibularis sampai ke plica vocalis, dan plica vocalis ke bawah itu disebut sebagai ruang subglottis, infraglottis. Kemudian untuk jaringan lunak di larynx itu ada yang ekstrinsik dan intrinsik. Untuk yang di ekstrinsik itu pertama ada membrana thyroidea, ada ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheal. Dan untuk yang di intrinsik itu ada membrana quadriangularis, membrana cricothyroidea, dan conus elasticus. Oke, baik, sekian penjelasan saya mengenai traktus respi superior. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.